ketika kita berbicara rapat umum pemegang saham, ada 3 kondisi sebenarnya dalam praktek. Pertama, notaris mungkin diundang oleh PT dalam rapat, guna hadir dalam rapat. Kedua adalah kemungkinan notaris itu tidak pernah sama sekali diundang dalam rapat. Tetapi ketika mereka itu rapat di bawah tangan, lalu meminta kepada notaris untuk membuat akta. Maka langkah akta biasanya dalam praktek adalah dengan membuat akta PKR. Menjadi hukum kebiasaan, PKR itu disingkat, panjangannya adalah pernyataan keputusan rapat. Ada juga sebenarnya sama, penegasan keputusan rapat. Jadi rapat di bawah tangan oleh para pemegang saham PT atau PT itu dituangkan, dimohonkan oleh mereka kepada notaris untuk dibuatkan akta. Maka notaris membuatkan akta yang disebut dengan akta PKR atau pernyataan atau penegasan keputusan rapat. Jadi apa yang ditegaskan dan atau apa yang dinyatakan itu rapat di bawah tangan, dituangkan dalam akta. Atau mereka tidak pernah rapat, tidak perlu rapat karena kondisi misal para pemegang saham lain daerah atau berada di kota yang berbeda. Maka mereka mengambil inisiatif untuk rapat sirkuler atau rapat di luar RUPS yang lazim. Tapi kekuatan hukumnya adalah sama, seimbang, jadi tidak ada beda. Makanya kita dalam kaitan ini kita perlu sedikit memahami teori, sedikit kita masuk ke dalam praktek dan bagaimana bentuk akta yang sebenarnya atau bentuk akta yang perlu kita ketahui di dalam praktek. Jadi kalau kita tanyakan 3 akta ini, akta berita acara rapat pemegang saham itu namanya akta relas notaris berarti diundang dalam rapat. Atau akta berita acara. Kalau kita tidak diundang dalam rapat, mereka rapat sendiri, PT, lalu meminta kepada notaris membuat akta, maka itu akta PKR tadi. Ada 3 hal ini yang berbeda dalam pencantuman waktu. Kalau di Undang-Undang PT ada yang disebut dengan 30 hari. Setiap rapat umum pemegang saham itu wajib didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Maka ketika PT itu dimohonkan kepada Menteri, waktu 30 hari itu ketika kalau notaris diundang dalam rapat, maka hitungan 30 hari adalah rapat berita acara rapat yang notaris diundang hadir dalam rapat. 30 hari ke depan. Paling lambat harus sudah dimohonkan ke Menteri Hukum. Lalu ada PKR tadi yang kita sebutkan. PKR itu 30 hari itu dihitung bukan di akta yang notaris buat, tapi 30 hari dihitung mulai dari ketika mereka rapat di bawah tangan. Itu yang harus kita perhatikan, harus kita pahami dan kita inapkan dalam otak pikiran kita. Misal ketika mereka datang, Pak, saya ingin membuatkan akta terhadap rapat RUPS yang kami adakan. Cek dulu, kapan Bapak rapat? Saya rapat tanggal 1 April 2025, Pak. Kalau itu langsung kita connect. Maaf, Pak. Bapak sudah melewati waktu 30 hari. Artinya, saya, notaris, tidak bersedia atau menolak membuat akta PKR terhadap rapat Bapak. Mereka tentu bertanya, kenapa Pak Notaris? Kenapa Bu Notaris? Karena lewat waktu 30 hari. Ada sebagian kecil para ahli, para pakar mengatakan, oh cukup dengan membuat akta penegasan. Kalau itu dilakukan, mohon maaf, sangat keliru, kedua berisiko hukum dan siap-siaplah notaris digugat dan bahkan dituntut secara pidana.
Ini bahayanya. Lewat 30 hari kok dipaksa. Itu mungkin oknum notaris tersebut tidak menguasai, tidak mengetahui makna 30 hari tersebut. 30 hari itu adalah dihitung sejak mereka rapat. Artinya notaris bersifat pasif, tidak mengetahui apakah mereka itu betul-betul rapat atau tidak. Konsekuensinya banyak. Kalau kita memaksakan diri membuat akta di bawah tangan dengan menuangkan dalam akta PKR. Ya, pertama lewat waktu. Kedua, benarkah, betulkah mereka itu betul-betul rapat? Ya, dari mana kita tahu mereka rapat? Ya, dari mana kita bisa membuktikan, mencarikan bukti kepada mereka atau meminta mereka membuktikan bahwa mereka betul-betul rapat? Tidak tahu, belum tentu. Ya, tidak ada kekuatan hukum kita bisa notaris memastikan mereka itu betul-betul rapat. Tidak tahu, belum tentu. Makanya sebagian besar akta PKR itu banyak memakan korban dalam tanda kutip notaris. Kenapa, Pak? Pertama tadi yang tadi waktu sudah lewat dipaksakan membuat akta karena ketidaktahuan ketentuan dalam Undang-Undang 40 2007 tentang perseroan terbatas. Kedua tadi itu ya kita paksakan membuat akta padahal mereka tidak ada yang bisa mereka buktikan mereka betul-betul rapat. Yang ketiga apa persoalan yang terjadi? Ini yang persoalan yang paling sering terjadi di kalangan yang dialami oleh notaris dalam praktek yang bukan saja notaris itu digugat, bahkan dipidanakan. Apa itu? Yaitu ketika membuat akta PKR, isi akta PKR oleh notaris itu tidak sama dengan isi hasil rapat RUPS di bawah tangan. Contoh notaris karena mungkin melihat redaksional mereka buat dalam RUPS di bawah tangan itu tidak sesuai dengan bahasa yang dimengerti atau tidak mencantumkan kelaziman. Contoh, pasal 1 Anggaran Dasar Pendirian PT. Perseroan terbatas ini bernama PT Angin Ribut Sejahtera berkedudukan di Kota Surabaya. Ayat 1. Ayat 2. Perseroan ini dapat membuka cabang di dalam atau di luar dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atas inisiatif oleh direktur setelah disetujui oleh komisaris. Di dalam rapat umum di bawah tangan, ayat 2-nya tidak dicantumkan, cuma ayat 1. Tidak dapat membuka cabang. Di akta PKR, kita juga harus mencantumkan, cuma ayat 1, ayat 2 tidak. Biasanya kalimatnya adalah, sehingga keseluruhan pasal 1 berbunyi sebagai berikut. Diulang kembali. Pasal 1, nama dan tempat kedudukan. Nama PT ayat 1, tempat kedudukan. Ayat 2, dapat membuka cabang. Karena RUPS di bawah tangan tidak ada dicantumkan, maka kita notaris membuat akta PKR juga tidak mencantumkan. Timbul komplain, klaim dari klien tadi, Pak notaris, kok Bapak tidak mencantumkan ayat 2? Kan biasanya dicantumkan, Pak. Kita, notaris, tidak usah khawatir. Bapak kan menulis di akta RUPS di bawah tangan tanpa ayat 2. Maka di akta PKR saya juga mencantumkan tanpa ayat 2. Jadi jangan ada kalimat, itu kan secara logika notaris itu cantumkan. Tidak. Tidak ada main logika dalam akta, tapi adalah kepastian. Kalau dicantumkan bagaimana Pak? Maka notaris dapat dipidanakan. Dipidanakan di mana? Pasal 262, 263, 264, 266 KUHP. Memalsukan keterangan palsu pada akta otentik. Ya, jadi jangan dikira akta PKR itu enak, tinggal menulis akta partet, akta para pihak,